apakah kita terkena juga dosa dari yang anak kita tidak istiqomah sholat itu Ustaz? Saya kira itu sih Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya, bagus sekali pertanyaan Ibu Haji Anung ya. Ya, jadi sebelum saya jawab ya, tadi bisa ada sambungannya tadi ya, kisah Nabi tadi ya. Ya Rasul, saya udah pasrahkan kepada Allah unta saya, kalau emang hilang ya hilang lah. Nah, jadi kata Nabi, tawakalmu itu salah, kepasrahanmu itu salah, kata Nabi. Jadi kata Nabi, kamu harus ikhtiar dulu, ikat dulu untamu, kemudian baru kita mengikat itu, itulah ikhtiar kita, usaha kita supaya nggak hilang. Selebihnya baru kamu pasrah dan tawakal kepada Allah. Kalau sudah diikat atau hilang juga, berarti tawakalmu itu benar dan betul. Nah, itu kembali kepada tadi, anak tadi. Nah, jadi kalau anak ini kita usaha dulu, kita didik dia, kita arahkan dia, ya. Karena Allah yang menghendaki dia seperti itu. Nah, kalau misalnya belum juga, kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan ingat, kita nggak boleh berhenti. Sampai kapan kita mendidiknya, mengarahkannya? Sampai kita mati. Sekalipun dia itu sudah menikah, tetap dia kita ingatkan kewajiban kita. Nah, udah sholat, nggak boleh kita mengatakan, Pak, dia kan sudah menikah, tanggung jawab suaminya. Nggak boleh kita mengatakan demikian. Tetap kita ingatkan untuk sholat itu paling tidak. Itu juga tanggung jawab orang tua kita. Ini kata ulama, bukan kata saya. Ya, jadi jangan tentang dia sudah menikah, tanggung jawab penuh kepada suaminya. Tidak. Peran orang tua tetap kita mengingatkan dia, bukan mengajari. Kalau mengajari itu suaminya yang punya hak penuh. Ya, itu tanggung jawab suaminya. Jadi berdosa. Kalau masya Allah, tabarakallah, ya, masya Allah. Apa kabar, sehat, Bang Da? Langsung makan, Bang Da. Langsung makan. Malu Ustaz. Malu. Makan malu. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau gitu minum kopi lah dulu, makan ini dulu. Kopi. Masya Allah, tabarakallah. Duduk. Ya, masya Allah. Iya, kakanda, silakan. Adik manis, tabarakallah. Alhamdulillah, senang bisa datang, sehat-sehat ya. Ya. Kakak langsung, kakak, adik, makan. Alhamdulillah udah sembuh, Ya. udah makan. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan Ibu Haji Anung. Ustadz, saya kan sudah mendidik anak, kemudian saya sekolahkan, saya masukkan ini ilmu agama, diajarkan segala macam. Nah, kemudian kalau anak kita belum taat, gitu ya Bu Haji Anung ya, apakah kita mendapat dosanya? Gitu ya. Nah, kan kita udah usaha. Udah diminum. Nah, mau begitu enggak? Kan bercanda ya, Bang. Ada gelas lagi. Saya bayar. Nah, ya alhamdulillah. Iya. Coba perhatikan. Nah, ini bagi orang tua, ya. Kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Itu kewajiban itu. Jangan karena namanya berbau Arab dibuat namanya Jahannam, jangan ya. Ada itu jemaah itu. Ya. Nah, jadi nama yang baik itu menurut sunnah Nabi, nama Muhammad, misalnya Muhammad Ali misalnya, atau nama menggunakan Abdullah, atau nama apa lagi? Muhammad, Abdullah, iya Ahmad. Nah, itu nama yang sunnah Nabi ya, nama yang baik. Itu yang pertama, kewajiban orang tua. Yang kedua, memberikan makanan, memberikan ilmu agama. Jadi berdosa orang tua kalau orang tua hanya memberikan ilmu umum. Tidak boleh. Ya. Jadi orang tua mesti memberikan ilmu agama kepada anak. Dia harus mengenal Tuhan. Jangan hanya mengenal internet, jangan hanya mengenal komputer. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa lagi? Kalau sudah besar, menikahkannya. Termasuk tadi kan makanan, pakaian diberikan, kemudian menikahkannya.
Udah sampai situ aja kewajiban orang tua. Nah, kalaupun misalnya sudah menikah, tetap orang tua berkewajiban bukan mendidiknya, tapi mengingatkan. Ya, mengingatkan dia supaya sholat, supaya ibadah. Adapun kewajibannya dialihkan kepada suaminya. Suaminya yang berkewajiban mendidik istrinya. Nah, begitu dia. Nah, ya, jadi sampai kewajiban orang tua sampai menikahkan anaknya itu dalam ilmu agama. Nah, Ustaz, pertanyaannya, kalau udah kita berikan nama yang baik, kemudian memberi makanan, pakaian, ilmu agama, menikahkannya, nah terus dia nggak taat, Ustaz, kepada Allah. Nah, terus apakah kita sebagai orang tua berdosa? Oh tidak berdosa, ya. Kita berdosa kalau hak anak itu tidak kita beri, tidak kita berikan, kita berdosa. Tapi kalau sudah kita laksanakan hak-hak anak itu, nah kita sudah nggak berdosa lagi, sudah nggak tanggung jawab kita lagi, ya. Nah, dah. Nah, tapi gitu pun, nah tetap kita berkewajiban, ingat ya, berkewajiban untuk menasehati saja kalau dia sudah menikah. Nah, kalau dia belum menikah, tetap kita didik dia, kita ajar dia. Agama mengajarkan kajian fikih, kalau dia sudah akhir balik umur 15 tahun, kalau dia nggak sholat, dipukul lah pinggulnya. Tapi ingat, pukul untuk mendidik, bukan sampai berdarah. Ya, pukul pinggulnya ini. Kalau sudah umur 15 tahun tidak sholat, itulah cara mendidiknya. Tapi kalau sudah lewat 15 tahun, sudah agak besar, usahakan dihindari main fisik, jangan ditampar, jangan sampai berdarah-darah. Karena apa? Karena akalnya sudah berjalan, dia akan dendam. Ya, dia akan cari ayah yang baru, mungkin kawan yang baru, orang lain di luar sana yang lebih sayang kepada dia. Nah, begitu. Jadi itu dihindari pemberian hukuman fisik kalau sudah umurnya di atas 15 tahun. Yang sudah dewasa. Karena apa? Karena sudah berjalan akal pikirannya. Dihindari, ya, dihindari. Bukan berarti nggak boleh dipukul, karena itu perintah agama. Tetap boleh dipukul pinggulnya, tapi diutamakan, ya, dinasihati dulu. Abang, ayolah sholat. Umur sudah 15 tahun dan 16 tahun udah akhir balik, udah mau 20 tahun. Nah, nanti kalau nggak sholat, papa ambil HP-nya. Begitu hukumannya, ya. Lebih ke ini, lebih ke apa namanya? Jangan main fisik, hindari semaksimal mungkin, tapi lebih pencegahan, misalnya HP-nya diambil, apalagi misalnya nggak boleh main kereta lagi, begitu hukumannya. Nah, apalagi misalnya nggak boleh, apalagi ya kira-kira ya, main HP atau keretanya diambil dulu sementara, atau misalnya uang jajan nggak dikasih, uang kuliah, begitu hukumannya, ya. Nah, jadi sangat semaksimal mungkin dihindari pemukulan fisik kalau dia sudah umur di atas 15 tahun. Misalnya 16 tahun, 17 tahun atau 20 tahun atau lebih, ya. Nah, karena sangat riskan kali, sudah dewasa, sudah begitu besar, ya, dilakukan pemukulan fisik. Nah, tapi sekali lagi bukan tidak boleh, tapi itu solusi yang terakhir, paham ya kira-kira ya. Wallahu a'lam. Begitu ya Bu Ajandung ya. Ya. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah, tabarakallah. Ustaznya diingatkan dari tadi, Ustaz inginkan ngopi, ada yang ingatkan. Semoga Allah. Yang makan habis waktunya, alhamdulillah. Tolong ingatkan dari waktunya. Kita doa dulu ya, biar nggak lupa. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ada yang sakit ini? Kalau ada yang sakit kita baca Al-Fatihah dulu, kirim doa. Nggak ada ya? Kalau yang sakit bilang ya. Nanti kita ruqyah. Kita baca Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Ada yang sakit? Edo. Oke. Edo ya Bu ya Pak ya Mbak, ya Kak, Edo ya. Edo masih sakit, siapa lagi? Edo aja ya. Tinggal aja. Ya, kita baca umul kitab ya palanya. Tinggal. Ya, Bang Bejo ya. Edo Bang Bejo. Tinggal di situ, tinggal sana aja. Ya, kita baca umul kitab. Mudah-mudahan dengan keberkahan umul kitab ya, diberikan kesembuhan untuk Edo, kemudian Bang Bejo diangkat penyakitnya.
kemudian diberikan kesabaran untuk mereka, kemudian diganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya, kemudian diberikan hidayah dan ketetapan hati ya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihilah mereka ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu ya Rabb. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu. Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihilah kami ya Rabb. Mudahkan ya Allah, mudahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Tetapkan hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Mudahkan kami untuk bisa taat kepada-Mu ya Rabb. Mohon ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, mohon ya Allah, tuntun kami ya Allah, ya Allah agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah.